الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للإسلام وحرم عليكم فيه الصيام أحمده وأشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من يوم الزحام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita di hari ini, di detik ini, di hari yang sangat mulia ini, kita berniat di dalam hati kita, kita berazam dalam hati kita bertekad dalam hati kita untuk menjadi hamba-hamba yang fitrah, yang suci, yang lebih baik lagi. Karena setelah kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti bayi yang baru lahir tanpa noda dan tanpa dosa. Harapan kita selanjutnya menjadi hamba-hamba yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para hadirin, semakin hari bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, kita ini tidak muda lagi para hadirin. Semakin tahun kita semakin berumur, semakin tua dan semakin tua, tambah dekat dengan kematian. Oleh karena itu, di hari yang fitrah ini, kita berniat dalam hati kita untuk lebih rajin lagi beribadah, untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran, untuk lebih rajin lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa-sisa umur kita ini adalah kesempatan bagi kita. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, umur itu seperti intan mutiara yang sangat berharga sekali. Kita sekarang masih diberi umur, masih hidup sekarang ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan akan bertaubat kepada Allah? Kapan kita akan semangat ibadah kepada Allah? Sementara banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dulu mereka sholat tarawih bersama kita, sekarang mereka sudah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Dulu dia makan bareng sama kita, berbuka puasa dengan kita, sekarang mereka sudah meninggalkan kita. Dulu sholat tahajud bareng dengan saya, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, sekarang mereka sudah meninggalkan kita. Dulu mereka sholat hari raya bersama kita, sekarang mereka sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Inilah dunia. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu,
Kita sekarang masih hidup, masih diberi umur oleh Allah. Ini adalah kesempatan kita, kesempatan bagi kita. Allah menunggu kapan kamu akan bertaubat kepada Allah. Kapan kamu akan menangisi dosa-dosamu yang banyak kamu lakukan. Kapan kamu akan menangisi mulutmu yang lebih banyak menggunjing orang daripada berzikir kepada Allah. Kapan kamu akan menangisi matamu yang lebih banyak melihat maksiat daripada memandang Al-Quranil Karim. Kapan akan kamu tangisi semuanya itu? Kapan kamu akan menangisi telingamu yang sering kau gunakan untuk mendengarkan maksiat? Kapan kapan akan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala? Jarang di antara kita ini di tengah malam menangis memohon ampun kepada Allah, jarang sekali. Saya dan Anda ini jarang sekali. Lalu bagaimana nanti di yaumil qiyamah nasib kita? Kita lebih banyak maksiat, ibadah kita sedikit, tapi kita tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina di mana? Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau lupa kepada Allah, sehingga engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang fitrah ini, di hari yang mulia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan juga panjenengan semua, mari kita niati di dalam hati kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita selamat di dunia, lebih-lebih selamat di alam kubur. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau setiap malam Sayyidina Utsman bin Affan khatam Quran di dalam 2 rakaat solatnya. Setiap malam beliau itu istiqomah solat khatam Al-Quran. Setiap malam, dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Sayyidina Utsman bin Affan, beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup itu, Sayyidina Utsman bin Affan ahadul mubasyirin bidukhulil jannah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, beliau Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sangat dermawan, beliau menginfakkan, mensedekahkan 300 ekor onta kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tudkarul qabr, ketika Sayyidina Utsman diingatkan, disebutkan tentang kuburan, Sayyidina Utsman menangis terseduh-seduh. Hadza min ahlil Quran. Sayyidina Utsman ini adalah sahabat yang ahli Quran. Salat 2 rakaat khatam Quran, tapi ketika beliau disebut kematian, ketika beliau disebut kuburan, nanti di kuburan dapat nikmat kubur apa justru adab kubur, beliau menangis, masih takut. Ini setiap malam khatam Quran. Saya dan Anda, kenapa hati kita ini, apakah sudah sekeras ini ke hati? Sayyidina Utsman ahli Quran, ahli sedekah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga, tapi ketika diingatkan, disebutkan kuburan, beliau masih menangis terseduh-seduh. Masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, wahai Sayyidina Utsman, Anda ini setiap malam khatam Quran, itu pun dilakukan di dalam solat. Engkau sangat dermawan, engkau adalah menantu Rasulullah, engkau ahadul mubasyirin bidukhulil jannah, engkau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau ketika ingat kuburan, ketika dinasehati tentang kuburan, engkau masih menangis seperti ini, wahai Sayyidina Utsman? Wahai sahabat, kata Sayyidina Utsman bin Affan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad.
Wahai sahabat, kata Sayyidina Utsman, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu adalah permulaan tempat dari tempat akhirat. Kalau seseorang selamat di kuburan, maka setelahnya dia selamat. Tapi kalau dia di dalam kubur tidak selamat, maka setelahnya dia akan lebih sulit dan lebih berat lagi. Oleh karena itu, para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mari setelah hari raya ini kita lebih semangat lagi ibadah kepada Allah, lebih rajin lagi beribadah kepada Allah, karena itulah bekal kita yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mewafatkan kita dengan menyebut Allah, 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 atau kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, orang mati itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti. Yang kita takuti, yang kita pikirin adalah setelah kematian itu. Kita setelah meninggal dunia, apakah kita selamat di alam kubur atau justru tidak selamat di alam kubur? Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau justru kita mendapatkan azab kubur? Al-Muhdis Az-Zahid Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, seorang ulama ahli hadis, beliau hafal banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan cara, memberikan tip kepada kita agar supaya kita selamat di alam kubur. Kata beliau, man arada ayyanjuwa min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Barang siapa yang ingin selamat di alam kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka dia harus menetapi, dia harus melanggengi, dia harus istiqamah melakukan 4 perkara ini. Yang pertama kata beliau, muhafadhatus shalah, jaga salat. Kalau kamu ingin selamat dari azab kubur, kuburanmu ingin menjadi raudhah min riyadil jannah, ingin menjadi taman dari taman surga, jaga salatmu. Jangan remehkan salat, jangan entengkan salat. Ulama salafus salihin, mereka ulama-ulama dahulu, jangankan salat berjamaah 1 kali saja mereka tinggalkan. 1 kali tidak jamaah, mereka 1 minggu mereka menangis. Kenapa saya meninggalkan jamaah? 1 kali tidak jamaah, menangis 1 minggu. Para hadirin, saya dan anda tidak jamaah berkali-kali santai saja, biasa, bahkan tertawa. Aina, di mana kita ini takutnya kepada Allah? Ulama-ulama dahulu 1 kali tidak jamaah, nangis 1 minggu susahnya belum selesai. Hada khaufus salihin. Ini takwanya orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga solat. Kenapa mereka masih menangis seperti itu? Karena mereka ingin menjaga solat dengan baik. Karena itulah yang menyebabkan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, jaga solat, jaga solat. Kemudian yang kedua, kata Al-Muhdis Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, kalau kamu ingin selamat dari adab kubur, was-sadaqah, sedekah istiqomahkan. Kita niat sedekah bukan tujuan ingin kaya, tidak. Kita niat sedekah bukan ingin kaya, tidak, tapi kita niat sedekah agar supaya kita selamat di alam kubur. Inna sedekah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur.
Kita niat sedekah cuman itu, bukan tambah kaya, bukan itu tujuan kita. Kita bersedekah agar supaya kita selamat di alam kubur. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, kalau kamu ingin selamat di alam kubur, wa qiraatul Quran, istiqomah baca Al-Quran. Istiqomah baca Quran, setiap hari baca Al-Quran. Al-Quran itu adalah imam kita. Al-Quran itu adalah kalamullah. Sudah berapa lama kita meninggalkan Al-Quran? Haruskah kita baca Al-Quran setiap Ramadan saja? Sementara kitab Quran adalah kitab suci kita. Kalau kamu ingin selamat di alam kubur, baca Al-Quran, istiqomah. Tidak harus pintar ngomong para hadirin. Tidak harus menjadi ulama, jadi kiai, tidak perlu. Sepenting kita istiqomah. Allah yang tahu, istiqomah baca Quran supaya kamu selamat di alam kubur. Jangan mata ini kita gunakan selalu nonton TV terus. Lihat Al-Quran, pandang Al-Quran, baca Al-Quran, karena itu yang menyebabkan kita selamat di alam kubur. Sampai berapa lagi, sampai berapa lama lagi kita jauh dari Al-Quran? Haruskah mata ini kita gunakan terus menerus untuk memandang yang dilarang oleh Allah? Allah memerintahkan kita baca Al-Quran, pandang Al-Quran, itu yang membuat kamu selamat di alam kubur. Tapi justru kenapa ketika kita melihat Al-Quran, ketika kita baca Quran, justru ngantuk yang datang kepada kita? Apa yang terjadi dengan diri kita? Ya Allah ya Rabb, semakin tahun semakin tua kita ini, semakin dekat dengan kuburan. Kalau kamu ingin selamat dari azab kubur, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, kata Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, kalau kamu ingin selamat dari azab kubur, kamu ingin mendapatkan nikmat kubur, wa kathratut tasbih, perbanyak membaca tasbih, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di hari yang fitrah ini kita betul-betul dibersihkan dari noda dan dosa. Kita oleh Allah diberi kekuatan untuk kuat ibadah, dan mudah-mudahan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kuburan kita dijadikan taman surga dan diselamatkan dari adab kubur. Inna sanal kalam كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وذكرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته وشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر ومبيد الجموع والأجناد رافع السمع الشداد عالية بغير عماد
ومد الأرض ومرسيها بالأتواد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك وحبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا من فضل يعطيكم، ولذكر الله أعز وأجل أكبر. لا